Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bersama kita membawa hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, haleluya. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan, haleluya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar. Sebab itu kami saat ini datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita merasakan gerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah.
Rasakan gerakan Roh Allah di dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati. Katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Sekali lagi katakan, berhembuslah. Haleluya. Mari Roh Kudus berhembuslah di tempat ini, di dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita. Kita memerlukan lawatan Allah pagi hari ini, dan kita akan menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, karena itulah merupakan lawatan Allah bagi kita. Dia mengasihi kita. Sebabnya mari kita mempersiapkan diri untuk kita bersama mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan diri untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk
Engkau berkarya dalam setiap pribadi kami, agar kami menjadi satu kehidupan yang kuat, kokoh di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kami serahkan dan kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu membangun strategi di masa yang sulit. Dan saya akan mengajak untuk Bapak Ibu, kita akan bersama membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Kita baca, kita buka Alkitab kita, saya bacakan. Matius 7:24 sampai 28. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini di mana Tuhan Yesus sedang memberitakan sebuah perumpamaan tentang dua tipe manusia. Ya. Dua tipe manusia ini selalu ada di dalam segala zaman. Dalam banyak hal dua tipe manusia ini selalu sama. Sama-sama mendengarkan firman Allah, sama-sama mendirikan bangunan, juga mempunyai keinginan dan cita-cita yang sama. Bagaimana agar rumah yang dibangun itu bisa menjadi awet, kuat, dan tahan lama. Di dalam hal aspirasi atau keinginan kehendaknya atau intensi daya upaya, semua orang pada dasarnya sama, menginginkan yang baik, yang benar, yang indah. Tetapi melalui ayat ini Tuhan Yesus justru ingin memperlihatkan bahwa kedua tipe manusia ini berbeda. Perbedaan itu kecil saja. Orang yang pertama itu mendirikan rumahnya di atas batu, sementara yang lain mendirikan rumah di atas pasir. Kelihatannya remeh, sepele. Tetapi ternyata hasilnya luar biasa bedanya. Bedanya kecil tetapi besar akibatnya. Jadi di mana perbedaan kecil tetapi amat menentukan, yaitu di dalam komitmennya, ya, dalam hal komitmennya dan juga dalam hal konsistensinya atau keselarasannya. Ya, kedua tipe manusia ini mewakili kita semuanya, di mana sama-sama mendengarkan firman Allah, tetapi yang satu melakukan, yang lain tidak. Yang harus kita ingat bahwa seluruh bangunan itu mesti memperhatikan tentang pondasinya. Ya. Bagaimana kita menaruhkan pondasinya di dalam membangun rumah, di atas batu atau di atas pasir. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa tentang firman itu berbicara tentang Kristus Yesus, ya.
di mana kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Di situ Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit dan juga memberikan pengajaran-pengajaran tentang banyak hal yang Yesus ajarkan. Maka ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebagai penutup dari rangkaian khotbah atau pengajaran Yesus. Artinya seolah-olah kesimpulan akhir. Jadi Matius 5 sampai ayat yang ke-7 itu adalah merupakan satu rangkaian hubungan. Dan Tuhan menyampaikan kesimpulan daripada pengajaran dan khotbah yang telah disampaikan. Dan akhirnya dia berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ya. Kalau kita melakukannya, walau hujan turun, banjir yang besar melanda, akan tetapi bangunan ini tetap kokoh dan kuat. Coba kita akan melihat apa intinya seluruh khotbah, ya, baik yang khotbah di bukit maupun pengajaran Tuhan, di mana ini adalah sedang mengajarkan bahwa suatu hal di mana hidup manusia ini, ya, berada di dalam norma kerajaan Allah, membangun tipe manusia yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah kalah. Dua tipe manusia atau dua tipe kehidupan manusia ini, ya, seakan-akan memiliki dua wilayah. Wilayah hidup berurusan dengan Tuhan dan wilayah hidup yang tidak berurusan dengan Tuhan. Wilayah hidup yang berurusan dengan Tuhan dengan aktivitasnya membangun iman, membangun rohani, sampai memiliki pengenalan akan Tuhan. Di mana di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Di mana Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, "Kalau menurut kata orang, siapakah aku ini?" Lalu Simon Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi kita melihat di sini bahwa suatu pengenalan Tuhan sedang menunjukkan kepada murid-murid sampai sejauh mana pengenalan murid-murid kepada Tuhannya. Siapa aku ini? Ya. Lalu Simon Petrus berkata, "Engkaulah Allah, Mesias." Maka Tuhan berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya tidak binasa. Inilah yang dimaksud Tuhan, suasana surgawi melalui pengajarannya. Sebaliknya bagi tipe hidup yang tidak berurusan dengan Tuhan, mereka yang tidak mengerti hakikat kekristenan, mereka ada di dalam belenggu keduniawian. Komunitas kehidupan Kristen seperti ini yang menjunjung kesukaan duniawi, merasa puas dengan apa yang disodorkan perkara dunia ini, dengan segala fasilitas yang disuguhkan. Dan kita melihat bahwa sama, mereka akan diuji. Maka datanglah hujan dan banjir yang besar melanda kepada rumah ini. Dan akhirnya rumah ini roboh. Dan dikatakan hebatlah kerobohan daripada rumah ini. Jadi sekarang kita akan melihat dari kedua tipe yang disampaikan oleh Tuhan.
tipe yang mana sekarang kita berada? Adakah kita ini menjadi pelaku firman, melakukan firman, mendengar? Di dalam ayat yang ke-28 kalau saya bacakan, Injil Matius pasal 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah. Nah ini saudara ya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Jadi orang banyak mendengar pengajaran Yesus, mereka takjub, mereka kagumi. Kekaguman mereka itu sampai di mana dan sejauh mana? Apakah karena wah kata-katanya indah, kata-katanya bagus? Ya, kadangkala ada banyak orang Kristen pada saat ini mendengar khotbah, ya. Oh, ada karena humornya mereka senang, ketawa-ketawa. Ya, mereka tak kagum, takjub, tetapi tidak masuk di hati, ya. Tidak mengenai di dalam hatinya. Apakah yang seperti ini? Ya, yang dimaksud mengagumi firman, mengagumi pengajaran. Dan Tuhan mau agar pengajaran itu yang kita dengar, hendaklah itu dilakukan, diperbuat di dalam setiap kehidupan kita. Itu ibaratnya kita membangun rumah, membangun kehidupan di atas batu karang yang teguh. Sehingga di saat kita menghadapi masa yang sulit sekalipun, kita akan tetap kokoh dan kuat. Tidak hancur, berantakan. Itu yang Tuhan inginkan. Lewat pengajarannya Tuhan membentuk kita menjadi satu kehidupan yang kokoh dan kuat. Pada masa-masa ini adalah suatu masa yang sulit yang sedang kita alami. Ya, negara kita dalam krisis penyakit coronavirus yang menyebabkan dengan banyak program-program yang harus dilakukan oleh pemerintah, lockdown, stay at home, ya, apalagi sekarang PSBB, sekarang new normal dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang sedang dilakukan dalam mengatasi masa yang sulit, saudara. Tetapi satu perkara di mana sebagai tema yang sudah saya ambil tentang membangun strategi ini, ya, membangun strategi kita di masa yang sulit ini dengan cara bagaimana kita mau tempatkan hidup kita, ya, bangun hidup kita ini di atas batu karang yang teguh. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan hidup kita, walaupun di masa yang sulit bagaimanapun yang ada. Kita tidak akan roboh, kita tidak akan hancur, tapi tetap kuat dan teguh. Rasul Paulus katakan, Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya ingin saudara-saudara pegang firman Allah ini, dan kalau kita sudah dengar, kita mau lakukan itu. Untuk kita mau dibawa makin dekat, makin erat dengan Tuhan, supaya hidup kita ini tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa di masa yang sulit yang seperti sekarang ini. Kita tetap makin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya rasa firman Tuhan ini tidak saya perpanjangkan, tetapi mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah yang sulit sekarang ini, kita tetap punya pegangan hidup kita, yaitulah Tuhan, tempat kita untuk bersandar, tempat kita untuk berharap, untuk mendapatkan pertolongan daripadanya. Sebab Dia sendiri yang sudah berkata dan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau sampai akhir zaman. Haleluya. Puji Tuhan. Amin saudara. Ya, mari sama-sama kita maju dalam Tuhan. Makin dekat, makin semangat di dalam Tuhan.
Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami sudah mendengarkan firman Allah. Engkau melawat kami lewat firman-Mu. Itu satu bukti Engkau mengasihi kami. Biar untuk Engkau memimpin kami selanjutnya Bapa, di dalam situasi kondisi apapun yang kami hadapi, Engkau akan lebih lagi untuk makin memperhatikan setiap kami. Tuhan, kami taruhkan jemaat Tuhan di tangan Allah, supaya Tuhan akan campur tangan setiap kami. Tuhan, singkirkan segala masa-masa yang sulit ataupun di negara kami dalam situasi krisis penyakit yang mewabah saat ini. Engkau lindungi, bentengi jemaat semuanya. Hancurkan segala virus-virus yang mengganggu. Kami percaya Tuhan, Engkau tolong akan bawa kami untuk dalam suasana sehat selalu. Kami berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Tuhan, tolong dalam upaya-upaya yang sedang dilakukannya, Engkau pimpin dengan hikmat-Mu para tim medis, perawat, dan semua sukarelawan. Tuhan, berikan hikmat supaya krisis ini segera dapat diatasi. Tuhan, campur tangan Bapa untuk tidak berlarut lagi, lekas dapat diselesaikan, dan kami semua bisa ibadah di gereja kembali, memuliakan Tuhan. Tuhan, berkati jemaat Tuhan semuanya. Demikian pada pagi hari ini kami bersyukur, dan kami akan mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, berkat, sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.